wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa 'alal ma'mumi an yanwiyal ihtimam dunal imam. Kita akan membicarakan pada malam ini tentang salat berjamaah, ya, hukum salat berjamaah. Dalam kitab ini hukum salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkad, ya, sunnah yang sangat dikuatkan dalam kitab ini, ya. Tetapi ada pendapat yang lain bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi kalau sudah dilakukan sebagian, tidak berdosa yang lain. Itu yang namanya fardu kifayah. Seperti menyolatkan orang yang meninggal dunia, itu hukumnya fardu kifayah. Berarti yang namanya fardu kifayah apabila ada sebagian yang mengerjakan. Misalkan di kampung ini ada sebagian yang mengerjakan, berarti yang lain tidak berdosa. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mengerjakan sholat tersebut, misalkan, ya, sholat berjamaah, maka semuanya ikut berdosa, ya, semuanya ikut berdosa satu kampung, ya, yang namanya fardu kifayah. Makanya apabila dalam satu kampung itu, kata Nabi, ada 3 orang, atau dalam dusun itu ada 3 orang atau 2 orang, mereka tidak melakukan sholat berjamaah, maka mereka akan dikalahkan oleh setan. Ya, itu dikalahkan oleh setan. Makanya di mana kita tinggal di satu kampung atau di satu lurung misalkan, maka kita harus ada yang sholat berjamaah. Syukur-syukur semua ikut berjamaah, ya, giatkan sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat, tapi yang banyak itu mengatakan 20 derajat bandingannya daripada kita sholat sendiri. Itu sholat berjamaah. Jadi kita kerjakan, ya, giatkan sholat berjamaah. Kalau kita baca dengan keutamaan sholat berjamaah itu sungguh luar biasa, ya. Kalau kita memahami hal tersebut, yang pertama dihilangkan kefakiran, kemiskinan, kemudian akan dihilangkan dari siksa kubur, kemudian akan menerima menerima catatan amalnya melalui tangan kanannya, kemudian akan melewati jembatan Sirat itu bagaikan kilat yang menyambar, kemudian masuk surga itu tanpa hisab. Ya, kalau mereka orang-orang yang rajin sholat berjamaah, ya, itu banyak keuntungan orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, ya. Dia akan diberikan oleh Allah kelebihan, akan dihilangkan sifat kemiskinan, akan dihilangkan kefakiran dari orang tersebut. Kenapa? Karena dia sering sholat berjamaah. Mungkin dia buntu misalkan, tapi karena dia rajin sholat berjamaah, siapa tahu ada temannya yang mengajak inilah, mengajak itulah, mengajak bisnis dan itulah. Akhirnya apa? Dia buntu, dia miskin, diberikan oleh Allah, dibebaskan dari kemiskinan. Nah, itu makanya itu keberuntungan sholat berjamaah. Apalagi keberuntungan yang lain, ya, masuk surga, melewati jembatan Sirat itu bagaikan kilat yang menyambar, kemudian dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kalau orang yang menerima catatan amalnya melalui tangan kanan, berarti dia pasti masuk surga. Itu keuntungan sholat berjamaah, ya. Di sini sholat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Kemudian makmum itu hendaklah berniat menjadi makmum, ya. Kita misalkan sholat menjadi makmum, niat kita harus mengikuti imam, ya. Kalau makmum mengikuti imam, kecuali imam tidak wajib untuk menjadi imam.
tidak wajib berniat menjadi imam. Kalau imam tapi makmum, dia harus berniat menjadi makmum. Ya, itu kalau makmum. Ya, tapi kalau imam, dia tidak harus, tidak wajib, dia harus berniat menjadi imam. Ya, itu contoh yang sering nyata. Kalau dia niat jadi imam, misalkan dia sholat sendirian tadinya, kemudian ada yang mengikuti. Kenapa? Nah, itu contoh yang nyata. Ya, kalau berarti kalau si imam tadi tidak sah misalkan karena tadinya niatnya dia sholat sendiri, kemudian ada yang mengikuti, maka makmum pun tidak sah. Makanya tidak wajib kalau imam itu dia berniat menjadi imam. Ya, itu contoh yang nyata. Ya, kita sholat sendiri, ya, niat kita tadi kan sholat sendiri, tidak menjadi imam niat kita. Kemudian di belakang ada satu atau dua kan jadi makmum kita. Nah, itu. Jadi imam tidak wajib berniat menjadi apa? Imam itu tidak wajib berniat menjadi imam itu. Tapi kalau makmum, dia harus berniat menjadi makmum, artinya mengikuti imam. Nah, itu. Kemudian orang merdeka boleh dia bermakmum kepada budak. Ya. Misalkan zaman dulu ada budak, ya, ada budak, boleh bermakmum kepada budak orang merdeka. Itu. Kemudian wal baligu bil murahik, boleh orang balik itu berimam kepada orang yang belum balik. Ya, boleh. Orang balik boleh berimam kepada orang yang belum balik. Artinya orang yang belum balik ini dia mengerti mana yang baik, mana yang buruk, dia mengerti. Ya, sebentar lagi murahik ini artinya sebentar lagi dia akan balik. Ya, pernah salah seorang sahabat beliau mengimami kaumnya. Padahal beliau ini berumur 6 atau 7 tahun. Ya. Beliau berumur 6 sampai 7 tahun. Mengimami kaumnya. Beliau juga belum balik. Nah, berarti boleh kita bermakmum kepada anak yang belum balik. Kalau memang dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Bacaannya benar. Bacaan suratul Fatihahnya benar, bagus, ya, itu boleh, kita dibolehkan seperti itu. Orang merdeka boleh bermakmum kepada budak, orang balik boleh bermakmum kepada yang belum balik, yang akan balik, ya. Kemudian tidak sah kita laki-laki bermakmum kepada perempuan, ya, kita tidak sah. Kalau laki-laki itu bermakmum kepada perempuan. Makanya dimanapun perempuan itu harus jadi makmum. Ya. Misalkan di rumah tangga, istri kita pandai baca Quran, istri kita pandai dalam ilmu agama, kita tidak misalkan. Tapi siapa yang berhak? Yang berhak masih suami, masih kaum laki-laki itulah, dimanapun. Ya, itu. Jadi perempuan tidak berhak menjadi imam dalam sholat, ya, itu dimanapun, ya, perempuan tidak berhak menjadi imam sholat. Nah, itu walaupun ilmunya pintar misalkan, ya, makanya apalagi kita seorang laki-laki dalam rumah tangga, maka kita harus jadi imam bagi anak dan istri kita, ya, maka kita harus belajar kalau pengen bisa misalkan seperti itu. Jadi tidak sah kita itu seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Dan juga wala qari'in bi ummiyihin, tidak sah seorang qari berimam kepada ummi. Artinya ummi itu orang yang bodoh, ya.
Tidak sah seorang qori, artinya seorang qori itu dia pandai membaca Quran, dia pandai membaca suratul Fatihah, khususnya suratul Fatihah, dia pandai. Kemudian dia bermakmum kepada orang yang ummi, yang bodoh, orang yang bacaan suratul Fatihahnya acak-acakan. Itu, ya. Dia yang panjang misalkan dipendekkan, kemudian kadang-kadang dihilangkan tasdidnya. Itu tidak sah seorang qari, ya, seorang yang pandai membaca Quran berimam kepada yang ummi. Makanya kalau jadi imam itu harus benar-benar orang-orang yang pandai dalam membaca Quran, terutama suratul Fatihah ini, karena itu termasuk rukun, ya. Kalau kita tidak pandai, kalau kita tidak bisa membaca suratul Fatihah, maka tidak sah. Walaupun bisa, tapi bacanya acak-acakan, ya, yang panjang dipendekkan, kemudian ada yang dihilangkan tasdidnya, itu tidak sah solat kita, ya, itu. Maka hati-hati kalau jadi imam, karena seorang imam itu menanggung semua yang ada di jamaahnya tersebut. Ya, itu menanggung, dosanya ditanggung oleh imam. Ya, hati-hati kalau kita jadi imam. Bukan tidak berat jadi imam sholat, itu berat kalau kita masih belum benar. Ya, tapi kalau benar, maka pahala yang akan kita dapatkan itu, orang yang adzan misalkan, itu juga termasuk pahalanya sungguh luar biasa. Orang yang adzan itu kan memanggil orang-orang untuk melakukan sholat. Makanya apabila terpanggil orang-orang tersebut karena adzan kita, maka di musola ini, musola Al-Idrus misalkan, orang berapa yang sholat ini? Misalkan orang 100 atau orang 50 atau 200, itu orang muadzin mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut. Itu kelebihan, ya, itu kelebihannya. Maka bersegera, ya, itu seorang muadzin, makanya besar pahala orang yang adzan itu. Nah, itu. Jadi kita seorang qari itu jangan bermakmum kepada orang ummi, ya, artinya orang yang bodoh, ya, jangan. Artinya kalau memang orang tersebut tidak cocok jadi imam di musola atau di masjid, maka harus kita dirapatkan pengurus masjid yang mengatur semua itu, ya, pengurus yang mengatur. Tapi ya